Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji dosa besar yang ke-10, yaitu tidak berpuasa tanpa uzur. Maksudnya adalah tidak berpuasa Ramadan tanpa adanya halangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man aftara yauman min Ramadana min ghairi udrin wala maradin lam yaqdihi siyamud dahri wa in shamahu." Barang siapa yang tidak berpuasa satu hari dari bulan Ramadan tanpa uzur atau sakit, maka puasa sepanjang masa tidak dapat menggantikannya meski ia melakukannya. Hadirin sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, menjelaskan kepada kita bahwa meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur itu merupakan dosa besar. Undur di sini dijelaskan ada beberapa macam, misalnya adalah undur karena sakit sehingga dia tidak berpuasa, maka itu ada uzur. Atau uzur karena melakukan perjalanan, nah, maka itu juga disebut dengan undur. Di bulan Ramadan seseorang melakukan perjalanan, kemudian dia tidak berpuasa misalnya, maka itu adalah uzur yang dibolehkan. Nah, tetapi jika ada orang, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian, dia tidak puasa tanpa uzur, tidak sakit, ya tidak musafir, ya kan? Kalau wanita ya tidak sedang haid, tidak sedang nifas, tapi dia tidak puasa. Nah, maka ini orang seperti itu yang masuk dalam ancaman dalam hadis ini. Karena apa, Ibu sekalian? Karena puasa Ramadan merupakan rukun Islam, sebagaimana dalam hadis, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Nah, ini Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu syahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berhaji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi karena puasa merupakan rukun Islam, maka tidak boleh ditinggalkan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Karena puasa merupakan konsekuensi dari keimanan. Ya. Kita beriman kepada Allah, ya, kita beriman kepada kitabullah, beriman kepada rukun iman yang 6, ya, kemudian menunaikan rukun Islam, maka konsekuensinya adalah kita menjalankan puasa Ramadan. Bapak Ibu sekalian, bagi orang-orang beriman, ya, dalam pandangan orang-orang beriman, orang yang meninggalkan puasa Ramadan bukan karena sakit atau alasan tertentu, maka itu lebih buruk ya daripada pezina, lebih buruk dari pemungut-pungutan liar, dan lebih buruk dari pecandu minuman keras. Nah, bahkan orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa alasan
maka mereka ini dalam pandangan orang-orang beriman diragukan keislamannya. Kalaupun Islam, nah, mereka masuk dalam Islam yang fasik. Nah, ini perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana kita juga sudah mengkaji bahwa puasa Ramadan itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan makan, minum, bersetubuh atau hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari, ya. Dan ibadah ini Bapak Ibu sekalian kita lakukan 1 bulan penuh, ya, yaitu sejak apa? Sejak terlihatnya hilal bulan Ramadan hingga terlihatnya hilal bulan Syawal. Nah, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada perbedaan, ya, tentang orang yang tidak berpuasa Ramadan tanpa udzur. Yang pertama, orang-orang yang tidak berpuasa, ya, karena mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka para ulama sepakat bahwa mereka dapat dihukumi kafir dan murtad dari ajaran Islam. Karena apa? Karena mereka telah mengingkari suatu hukum yang pasti dalam agama, ya. Al-ma'lum minad din bid-darurah, sudah diketahui semua orang gitu, ya. Nah, ini, ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang tidak berpuasa karena alasan-alasan yang didasari oleh nafsu, misalnya karena males, ya kan, karena apa istilahnya ogah-ogahan, ya. Tapi dia masih meyakini kalau puasa itu wajib. Nah, maka golongan seperti ini, orang-orang yang seperti ini, mereka termasuk pelaku dosa besar dan akan mendapatkan ancaman azab di akhirat kelak, ya. Jadi tetap Islam, ya, Islamnya nggak hilang, ya. Tetap diakui sebagai Muslim, tetapi Muslim yang fasik. Nah, kemudian orang-orang seperti ini, ya, mereka diwajibkan untuk bertobat kepada Allah, ya, karena telah berbuat maksiat dengan tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini hendaknya kita perhatikan sehingga kita bisa mengajari anak-anak kita sejak dini untuk berlatih berpuasa. Karena ketika anak-anak itu sudah biasa kita latih untuk berpuasa sejak kecil, maka insya Allah kelak ketika besar atau seiring dengan bertambahnya umur, maka anak-anak kita akan terasa ringan untuk menjalankan puasa. Karena apa? Karena sudah terbiasa, ya, sudah terbiasa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, karena Bapak Ibu sekalian ada ancaman sebenarnya bagi orang yang sengaja tidak puasa, sebagaimana dalam hadis At-Tabrani disebutkan, man aftara yauman min ramadhana min ghairi rukhsatin laqiyallahu bihi wa in shamat dahra kullahu in syaa ghafara lahu wa in syaa adzabahu. Siapa berbuka sehari dari puasa bulan Ramadan dengan tanpa rukhsah, tanpa adanya alasan atau undur tadi, keringanan, dia bertemu Allah dengannya, ya. Walaupun dia berpuasa setahun, ya, full setahun, ya, nah, maka itu belum bisa dianggap menutup kesalahannya, ya, belum bisa dianggap
apa istilahnya, menghilangkan dosa-dosanya. Ya. Kalau berhak, kalau apa istilahnya, menghendaki, Allah akan mengampuninya. Jika Allah tidak mengampuni, maka Allah akan menyiksanya. Hadirin sekalian, itulah kajian kita pada kali ini ya. Semoga bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Intinya adalah marilah kita menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya ya. Jangan sampai kita melalaikan, kita berusaha menyempurnakan ibadah puasa kita. Semoga Allah memberikan pahala yang tidak terbatas dari ibadah puasa yang kita lakukan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.